Ponorogo merupakan sebuah kabupaten kaya akan budaya, juga tradisi di Jawa Timur. Daerah ini menyimpan cerita menarik tentang adat perkawinan kuno yang populer dengan sebutan gemblak. Tradisi ini mensyaratkan, pasca upacara pernikahan selesai berlangsung, kemudian kedua mempelai harus berpisah tidur selama beberapa hari. Selain itu, hal paling membuatnya lebih menarik, bahwa calon mempelai wanita akan tidur dengan keluarganya, sedangkan calon mempelai pria, ia akan ditemani oleh seorang gemblak. Berikut kita ulas lebih dalam, berkenaan dengan tradisi aneh satu ini, dan kita gali beberapa misteri di baliknya. Menurut banyak sepuh di Ponorogo, sebagai salah satu tradisi unik di Jawa Timur, gemblak ternyata telah melewati generasi hingga saat ini. Meski begitu, sebagaimana banyak tradisi kuno, praktek dalam tradisi ini telah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, terlebih lagi pada waktu dilihat dari perspektif keadilan sosial pun hak asasi manusia. Gemblak sejatinya merupakan seorang pria muda. Ia dipilih oleh keluarga calon pengantin pria, bermaksud menemani putra mereka dalam prosesi perkawinan. Tujuan utama seorang gemblak untuk memberikan dukungan secara moral dan emosional bagi calon mempelai lelaki, bahkan ia bisa menghilangkan rasa cemas dan tegang menjelang pernikahan si lelaki. Biasanya, gemblak berangkat dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, pun tidak ada keterlibatan fisik yang terlibat. Namun, dalam beberapa kasus yang terkuak, praktek ini kemudian berkembang menjadi hal yang lebih kontroversial. Banyak laporan menyebut bahwa hubungan fisik antara calon mempelai pria dengan gemblak acap kali terjadi. Bahkan, pada beberapa kasus ekstrim, demikian dapat melibatkan eksploitasi dan menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia. Pada masyarakat yang semakin peduli kaitannya hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kemudian marak orang berpendapat bahwa tradisi gemblak harus dihentikan. Namun begitu, terdapat pula yang mempertahankan tradisi ini untuk bagian penting dari budaya mereka. Lebih kau, bahkan mereka menganggap bahwa gemblak adalah bagian dari identitas budaya mereka, dan menghentikan praktik ini dapat menghapuskan warisan nenek moyang mereka. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah, berikut pula organisasi non-pemerintah untuk mengatasi isu-isu kontroversial yang terkait dengan tradisi gemblak. Di antara banyak hal itu, kampanye pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia, pun upaya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga gemblak, bahkan dilakukan untuk mengurangi eksploitasi dan melindungi hak-hak mereka. Tidak selesai di situ saja, perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, pun mempengaruhi tradisi gemblak. Pendidikan lebih luas dan maju, berikut kesadaran akan isu-isu sosial, membantu meminimalisir jumlah orang yang bersedia menjadi gemblak. Demikian disebut banyak dari mereka kini memiliki akses ke peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Menilik ke belakang, soal adat perkawinan kuno di Ponorogo, Jawa Timur, gemblak benar memiliki sisi yang menarik dan kontroversial. Namun begitu, sebagai sebuah tradisi kuno yang masih lestari, gemblak dihadapkan pada sebuah tantangan untuk bertahan di era modern ini. Banyak orang mempertahankan tradisi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Yang lain justru berpendapat bahwa isu-isu hak asasi manusia harus dikedepankan dan praktik ini harus dihentikan. Pada akhirnya, sebagai bagian masyarakat yang semakin terbuka dan inklusif, kita wajib untuk terus membahas dan mengevaluasi tradisi-tradisi kuno, semisal gemblak dengan pandangan yang lebih luas, bahkan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Selain daripada itu, Ponorogo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Menurut hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah tidak kurang dari 949.320 jiwa. Bahkan uniknya, kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur, pun berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati pada tanggal 11 Agustus demikian oleh karena pada tanggal 11 Agustus tahun 1496, Batara Katong Diwisuda dinobatkan sebagai Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Secara historis,
Pada 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Ponorogo identik dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog, oleh karena daerah ini adalah daerah asal dari kesenian reog. Ponorogo juga disebut sebagai kota santri, alasannya adalah karena kota ini memiliki banyak pondok pesantren. Setidaknya ada sekitar 58 pesantren di Ponorogo. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak. Secara harfiah, Ponorogo berasal dari dua kata yaitu pramana dan raga. Pramana berarti daya kekuatan, rahasia hidup, sementara raga berarti badan, jasmani. Selanjutnya kedua kata tersebut dapat ditafsirkan, di balik badan manusia selalu tersimpan suatu rahasia hidup wadi berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, lawamah, sufiyah dan mutmainah. Selain itu pula, manusia yang punya kelebihan olah batin yang mantap, pun mapan, akan mampu menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Namun begitu, terdapat pula yang menyebutkan bahwa pana berarti melihat dan raga berarti badan, raga, atau diri. Jadi, arti panaraga adalah melihat diri sendiri, atau dalam kata lain disebut wawas diri. Historikal atau asal-usul nama Ponorogo, ditengarai bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Batara Katong, Kiai Mirah, Seloaji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk wilayah Katongan sekarang. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga yang akhirnya berubah menjadi Panaraga Ponorogo. Ponorogo juga tidak selesai di hal-hal yang telah disebut tadi, ia punya banyak kesenian daerah, salah satu yang terkenal adalah reog atau reog. Seni reog merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti dengan penari wanita maupun pria. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Misalnya, jika berhubungan dengan pernikahan, yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Akhirnya, adegan terakhir adalah singa barong, yang mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Duta mengabarkan.